Benja, kembali lagi bersama aku di sana. Yo, kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-48. Mulai videonya seperti biasa lah ya kan. Kita intro. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nemu akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghapus Oblivion saat Baku, Zeke, dan Nox sudah tak mampu lagi melawannya. Ternyata kekuatan Oblivion berasal langsung dari mimpi Nemu sendiri. Zeke yang sempat menghilang kembali untuk melindungi dunia, dan momen itu membuat ingatan Nemu pulih juga. Tapi keadaan langsung berubah kacau ketika Oblivion menyerang tanpa hentinya, memaksa mereka bertarung dan melarikan diri dengan satu tujuan, yaitu kembali ke dunia nyata sebelum semuanya benar-benar hilang. Secara garis besar, Zetsu kembali menghadapi Oblivion. Namun di tengah situasi itu, Kamen Rider Dawn tiba-tiba muncul. Setelah ingatan Nemu kembali, Zeke juga dipanggil kembali ke dunia mimpi. Sayangnya, kekuatan Dawn ternyata masih belum cukup untuk menandingi Oblivion. Dari sini mulai terlihat bahwa masih ada satu kepingan yang belum lengkap untuk menghadapi mimpi buruk itu. Episode ini juga menjelaskan bahwa semakin besar impian yang diinginkan manusia, semakin kuat pula mimpi buruk yang bisa lahir. Oblivion sendiri merupakan mimpi buruk paling murni yang tercipta dari impian Nemu yang paling murni. Karena itu, untuk menghadapi Oblivion, para Kamen Rider yang sebelumnya nggak benar-benar berada di pihak yang sama, akhirnya harus bekerja sama. Melanjutkan kejadian di akhir episode 47, saat Zeke tiba-tiba muncul untuk melindungi Baku dari serangan Oblivion. Nemu kaget melihat Zeke, sementara Dawn langsung menyadarkan Nemu bahwa dia akhirnya mengingatnya kembali. Oblivion kemudian menyerang mereka dengan akar-akarnya. Namun Zeke berhasil memindahkan Baku dan Nemu ke sebuah tempat persembunyian. Di sana, suasana sempat berubah santai ketika Zeke justru memanggang ikan sambil bercanda soal bom asap yang ia gunakan. Di tengah momen tenang itu, misinya tetap sama, yaitu come back to reality. Nemu berterima kasih karena Zeke sudah menyelamatkan mereka. Sementara Baku menyatakan bahwa ia berhutang budi. Zeke justru terlihat tertantang, dia ingin menunjukkan mimpi buruk yang lebih mengerikan dari kehancuran dunia. Namun Baku menegaskan bahwa mereka harus menyelamatkan dunia nyata. Selama mereka masih hidup, mimpi indah maupun mimpi buruk tetap bisa diwujudkan. Di dunia nyata, Ujimi dan Asuka berhasil menemukan lokasi pertarungan Nox. Ujimi merasa keberadaan kegelapan di dunia nyata sangat tidak wajar dan menduga Black Ace telah mengarah ke lokasi Odaka, aka Nox. Ujimi kemudian segera menghubungi Baku. Setelah menerima informasi itu, Baku memutuskan untuk menanganinya sisanya sendiri. Tak lama kemudian, saat Baku ingin bergegas ke dunia mimpi, Inami datang ke Zetsu Room dan memarahi Baku karena berniat kembali ke dunia mimpi menggunakan tubuh aslinya tanpa tidur. Baku menjelaskan bahwa nasib dunia bergantung padanya. Namun Minami menolak keras karena menganggap Baku adalah keluarganya. Meski sempat meminta maaf, Baku tetap memaksakan dan masuk ke dunia mimpi. Saat sudah sampai ke dunia mimpi, Nemu langsung khawatir melihat kondisi tubuh Baku yang semakin melemah. Zeke juga memperingatkan bahwa tubuh Baku sudah mengalami gangguan akibat terlalu sering berpindah antara dunia nyata dan dunia mimpi. Meski begitu, Baku tetap bersikeras untuk menyelamatkan Nox dan bersiap menggunakan pemutar teleportnya. Ya, aku ngomongnya teleport lah ya. Namun sebelum Baku berangkat, Zeke tiba-tiba memukul perut Baku hingga Baku pingsan. Zeke kemudian memutuskan untuk pergi menggantikan Baku menghadapi mimpi buruk Nox. Nemu ikut bersamanya karena mungkin Nemu ini ingin tahu apa yang terjadi pada Nox ya. Dalam perjalanan,
Nemo teringat kejadian saat Shake menghilang dan mulai menyadari bahwa Shake mungkin ingin mendapatkan mimpi buruk sebagai bentuk hukuman atas dosa masa lalunya. Namun Shake akhirnya mengakui bahwa saat dirinya lenyap ataupun menghilang, Shake justru merasakan kehampaan, bukan hukuman yang dia inginkan. Ya seperti dia ingin masuk ke neraka lah daripada surga gitulah ya. Dari pengalaman itu, Shake akhirnya memahami perkataan Baku bahwa selama masih hidup, mereka harus terus memperjuangkan mimpi yang mereka percayai. Shake dan Nemo kemudian memasuki portal kegelapan yang sangat menyeramkan itu ya. Ya saat masuk, vibes-nya horror ya, dan mereka itu menginvestigasi sebuah ruangan. Di sini Shake juga bilang ke Nemo bahwa Nemo ini merasa takut dan suasana sempat berubah ringan ya ketika Shake ingin ngeprank si Nemo dengan mengagetkannya, tapi saat dikagetkan Nemo malah hilang dan Nemo terus membalikan prank itu. Nemo yang mengagetkan si Shake. Sementara pakaian Shake itu dikelilingi oleh lampu dan Nemo menjulukinya sebagai Electrical Shake. Di dalam sebuah ruangan di rumah itu, mereka menemukan Nox yang sedang bertarung melawan Phantom. Setelah situasi dijelaskan, Nemo meminta bantuan mereka untuk menghadapi Oblivion. Nox maupun Shake ya. Tapi Nox seperti biasa menjawab, maaf aku tidak bisa bantu. Dan Phantom menjelaskan bahwa Oblivion hampir mustahil dihentikan karena mampu menghapus kebebasan seseorang untuk bermimpi. Nemo sempat merasa bersalah dan berpikir bahwa jika sejak awal ia mengorbankan diri, dunia mungkin sudah selamat. Namun Phantom atau Delady ini melarangnya ya, dan Shake menolak keras pemikiran itu dan menegaskan bahwa mereka tetap harus berjuang mewujudkan mimpi yang mereka percayai, seperti katanya Baku. Akhirnya Delady meminta untuk melepaskannya, dan Phantom bilang itu dia tidak akan melakukan apa-apa, dan Nox melepaskannya. Lalu Shake dan Nox sepakat untuk bekerja sama dan bergerak menuju Oblivion. Ya ini mau nggak mau ya, karena Baku kan sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu Baku yang telah sadar di Zetsu Room tetap berusaha menyusul mereka. Lalu Nemo yang kembali ke Zetsu Room bersama Delady. Nemo itu bilang jangan memaksakan diri, tapi ya Baku tidak mempedulikan hal itu karena dunia sedang dilanda kehancuran ya. Delady ini mempertanyakan alasan Baku terus berjuang, padahal dunia akan aman jika Nemo lenyap. Itu yang akan dilakukan Kode jika Kode masih ada ya. Baku kemudian menjawab bahwa dirinya berbeda dari Kode. Baku menegaskan bahwa perdamaian tidak berarti apa-apa jika ia membiarkan seseorang menderita di hadapannya. Baku kemudian membuka jendela dan pergi menuju Oblivion demi melindungi dunia tempat Nemo masih bisa hidup. Nah ini dia scene epicnya saat Nox dan Shake sudah datang ke lokasi Oblivion. Lalu mereka berubah menjadi Kamen Rider Dawn dan Kamen Rider Nox Midnight Shadow. 2 jam kemudian. Ya, dalam pertarungannya mereka sudah kewalahan menghadapi kekuatan Oblivion ya. Sempat sih Oblivion itu kena serangan mereka, tapi Oblivion ini setelah diserang itu dia bilang gak jadi deh atau bohong lah. Kan serangan gabungan mereka itu tidak efektif ya. Dan pada akhirnya Nox dan Shake kembali ke wujud manusianya. Lalu Baku akhirnya tiba dan berubah menjadi Zetsu Extreme. Ya pertarungan berlanjut ya ke Zetsu yang melawan Oblivion. Tapi seperti biasanya lagi, Zetsu juga langsung dihajar hingga tak berdaya. 3 rider ini tidak berdaya melawan si Oblivion ya. Meskipun sudah dikeroyok 2 dan satunya solo. Saat Oblivion bersiap memberikan serangan terakhir kepada Baku, cerita beralih kepada Nemo. Nemo mengingat seluruh kenangan bahagianya bersama teman-temannya. Lalu ia memunculkan pintu hati dan mengubah tempat di jendela teleport Baku ke sebuah tempat dan dia memunculkan pintu hati. Lalu Nemo itu ke pintu hati itu ya. Jadi yang sadar Nemo akan melakukan itu ingin menahannya. Tapi saat Nemo sudah melewati jendela itu, Nemo menghadang jendela itu dengan akar bunganya ya. Lalu saat pintu sudah terbuka dengan senyuman, Nemo memilih masuk ke pintu hati. Lalu outfitnya setelah masuk ke pintu hati itu kembali ke outfit defaultnya ya,
yang gaun putih itu. Sementara Delady hanya bisa berteriak memanggilnya. Pada saat Oblivion hendak menghabisi Baku, kekuatannya tiba-tiba menghilang dan tubuhnya ikut musnah nih. Dunia perlahan kembali normal, namun Fujimi menyadari bahwa seluruh poster dan iklan yang menampilkan Nemu juga ikut menghilang. Nemu ternyata mengorbankan dirinya untuk menghapus Oblivion. Baku kembali ke wujud manusia hanya karena dia sudah kelelahan ya, dan hanya bisa terdiam ketika Delady memberitahukan bahwa Nemu telah menghilang. Episode kemudian ditutup dengan Nemu yang berjalan perlahan di sebuah ruangan serba putih, terus menjauh hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Densetsu episode ke-48. Gimana nih menurut RR? Tinggal 2 episode lagi, atau bahkan 1 episode, karena di preview episode 49 itu kayak panel episode gitulah ya. Tapi kita lihat ya, di minggu depan apakah berakhir di 49 atau 50. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Hal pertama yang menarik adalah hubungan langsung antara Oblivion dan mimpi Nemu. Oblivion ternyata bukan sekedar nightmare yang kebetulan memiliki kekuatan yang sangat besar. Dari penjelasan episode ini, Oblivion merupakan mimpi buruk yang lahir dari impian Nemu yang sangat murni. Karena itu, konflik Nemu dan Oblivion sebenarnya jauh lebih personal daripada yang terlihat. Karena sumber dari mimpi buruk itu berkaitan langsung dengan sesuatu yang berasal dari dalam diri Nemu sendiri, atau alam bawah sadar Nemu. Ini juga menjelaskan kenapa mengalahkan Oblivion gak bisa dilakukan hanya dengan menambah kekuatan aja. Karena masalahnya bukan cuma siapa yang lebih kuat dalam pertarungan, Oblivion menyerang sesuatu yang lebih dalam, yaitu kebebasan manusia untuk bermimpi. Semakin besar keinginan manusia untuk menciptakan sebuah dunia yang sempurna, semakin besar pula kemungkinan lahirnya mimpi buruk yang mengancam dunia itu. Jadi konflik episode ini perlahan berubah. Awalnya kita melihat pertarungan melawan musuh yang sangat kuat, tapi semakin jauh cerita berjalan, kita justru melihat pertarungan mengenai arti sebuah mimpi dan apa yang membuat manusia tetap ingin hidup. Ada satu hal penting yang mungkin gampang terlewat. Oblivion ternyata mampu menghilangkan kebebasan seseorang untuk bermimpi. Phantom menjelaskan bahwa inilah salah satu alasan kenapa dirinya nggak mampu menghentikan Oblivion. Serta dunia ilusi yang dia ciptakan bukan solusi untuk mengalahkan Oblivion, melainkan justru menjadi cara untuk melindungi mimpi yang masih tersisa. Masalahnya, kalau kebebasan hati untuk bermimpi ikut dihancurkan, manusia kehilangan sesuatu yang menjadi dasar munculnya mimpi itu sendiri. Perkataan Baku juga menjadi penting di sini. Selama manusia masih hidup, mereka masih punya kemungkinan untuk mewujudkan sesuatu, baik itu mimpi indah maupun mimpi buruk. Karena itu, dunia nyata nggak bisa diselamatkan hanya dengan menghapus semua sumber masalahnya. Kalau kebebasan untuk bermimpi ikut dihapus, dunia memang mungkin terlihat aman, tapi manusia nggak lagi punya kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Zed juga mengalami perkembangan yang cukup penting di episode ini. Dia ternyata nggak kembali hanya karena ingin membantu Baku mengalahkan Oblivion, melainkan masih membawa beban dari masa lalunya sendiri. Sebelumnya, Zed sempat berpikir bahwa menghilang dari dunia merupakan akhir yang tepat untuk dirinya, karena dia menganggap itu sebagai bentuk hukuman atas semua dosa yang pernah dia lakukan. Namun setelah mengalami keadaan tanpa rasa sakit dan tanpa kebahagiaan, Zed justru menyadari bahwa itu bukanlah hukuman sama sekali, melainkan hanya kekosongan tanpa apapun. Pengalaman itu membuat perkataan Baku tentang kehidupan menjadi semakin berarti bagi Zed, terutama keyakinan bahwa selama seseorang masih hidup, masih ada kemungkinan untuk mewujudkan mimpi. Dari pemahaman itu,
Shake akhirnya memilih untuk bertindak dan bahkan bersedia bekerja sama dengan Nox, seseorang yang sebelumnya memiliki hubungan buruk dengannya. Keputusan ini menunjukkan perubahan besar dalam diri Shake karena dia tidak lagi mencari akhir untuk dirinya sendiri, melainkan memilih untuk terus bergerak dan bertindak selama masih ada kesempatan. Dan bagian terakhir adalah keputusan Nemu. Keputusan Nemu di akhir episode punya makna yang jauh lebih besar daripada sekedar menyelamatkan dunia. Setelah mengetahui bahwa menghilangkan dirinya bisa menghentikan Oblivion, Nemu akhirnya memilih jalan itu. Dia masuk melalui pintu hati yang dia munculkan sendiri, dan setelah itu keberadaannya mulai menghilang bersamaan dengan lenyapnya kekuatan Oblivion. Dunia nyata yang sebelumnya hancur pun perlahan kembali seperti semula, seolah semuanya mulai pulih. Namun di balik itu ada harga yang harus dibayar, yaitu keberadaan Nemu ikut terhapus. Poster dan iklan yang menampilkan dirinya menghilang. Bunga-bunga di sekitar ikut lenyap, bahkan dunia seolah mulai melupakan bahwa Nemu pernah ada. Yang membuat keputusan ini semakin menyakitkan adalah Nemu tidak mengorbankan dirinya karena membenci hidupnya, melainkan karena Nemu melihat Baku, Shake, Nox, dan yang lainnya tetap berjuang mempertahankan mimpi di tengah kehancuran. Dari pemahaman itulah Nemu mengambil keputusan terakhirnya, hingga Delady menyadari bahwa konflik ini sudah berubah. Bukan lagi soal mengalahkan Oblivion, tetapi tentang seberapa besar harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan dunia. S48 memperlihatkan Baku, Shake, dan Nox yang berusaha menghadapi Oblivion. Sementara tubuh Baku semakin lemah karena terlalu sering berpindah antara dunia mimpi dan dunia nyata. Setelah semua usaha mereka gagal, Nemu akhirnya memilih mengorbankan dirinya sendiri untuk menghapus Oblivion dan mengembalikan dunia nyata. Namun keputusan itu membuat keberadaan Nemu perlahan ikut menghilang, meninggalkan Baku dan yang lainnya dengan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Nemu. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 48 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Ya, seperti yang kukatakan tadi, episode 49 bisa jadi, sekali lagi bisa jadi episode terakhir. Tapi kalau ingin dipanjangkan lagi, mungkin episode 50 ya, ending dari series ini. Tapi menurutku episode 48 ini sudah oke lah untuk alur atau plot-plotnya yang sudah dibangun. Tapi keputusan Nemu itu tidak bisa aku terima ya, karena Nemu ini berpikir kalau dia itu sudah dilindungi dan membuat mimpi Nemu ini terasa berwarna. Dia akhirnya memutuskan untuk balas budi lah, bahasa gampangnya, agar Oblivion ini bisa dihapus ya, atau bisa dikalahkan. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah keputusan Nemu sudah tepat atau malah keputusan yang salah? Tulis pendapat dan teori arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.